Ya, saya cuma karena itu kelihatan kebiadaban kalau melihat dari fakta yang ada, maka cuma minta keadilan dari pemerintah, dari Komisi 3. Mudah-mudahan bisa terungkap semua apa yang dilakukan yang membunuh anak saya ini. Jadi intinya saya cuma minta keadilan. Kita minta agar Komisi 3 khususnya membentuk tim pencari fakta, mengusulkan ya supaya netralitas terhadap kasus ini bisa terungkap ya. Menarik juga kan tentu karena masa sekarang ini handphone itu bagian yang terpenting bisa mengungkapkan satu fakta. Jadi di detik terakhir saya tadi minta supaya Komisi 3 segera membentuk tim pencari fakta. Nah kemudian bukan kita tidak percaya kepada Propam misalnya, tapi kan yang menjadi masalah sekarang ini adalah problem antara kepolisian dengan anggota masyarakat. Kemudian saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa putra kami dan kami tahu dia aktif di mana. Gitu. Artinya mereka tidak akan pernah membawa senjata. Dan orang saksi, yaitu dari Komnas HAM. Ternyata dari apa yang dijelaskan oleh sekretaris tim penyelidik ya, ibu ini tadi, mereka telah membuat satu kesimpulan dan kesimpulan itu diperoleh dari meminta keterangan orang-orang lain. Secara profesional kami melihat bahwa dakwanya sudah disusun dengan baik ya. Sudah memenuhi syarat-syarat surat dakwah menurut KUHP ya. Jaksa hadirkan 3 ahli di sidang lanjutan perkara dugaan unlawful killing 6 anggota EKS Laskar FPI. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang ahli dalam sidang lanjutan dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing terhadap terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yasmin Ohrela. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara dugaan pembunuhan di luar hukum alias unlawful killing yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Perkara ini turut menjerat 2 terdakwa yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yasmin Ohrela. Sidang yang digelar Selasa ini beragendakan pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Adapun ahli yang dihadirkan yakni berjumlah 3 orang, di antaranya AKP Nara Cipta Resmi saksi verbal lisan, Aziza Nur Istiazah ahli residu, dan Arif Sumirat ahli balistik forensik. Sebagai informasi, keseluruhan ahli yang dihadirkan merupakan anggota kepolisian dari Mabes Polri yang turut memeriksa perkara tersebut. Sebelum pemeriksaan, majelis hakim melakukan pengambilan sumpah terlebih dahulu terhadap ketiga ahli untuk kemudian memberikan keterangan di ruang persidangan. Sedangkan untuk kedua terdakwa Yasmin Ohrela dan Fikri Ramadan turut terpantau hadir dalam persidangan. Pada perkara ini, terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yasmin Ohrela didakwa telah melakukan penganiayaan yang membuat kematian secara sendiri atau bersama-sama terhadap 6 orang anggota EKS Laskar FPI. Atas hal itu, jaksa menyatakan perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider pasal 351 ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing terhadap 4 Laskar Front Pembela Islam menghadirkan 3 saksi ahli. Adapun 3 saksi itu adalah ahli verbalisan Ajun Komisari Polisi Nara Cipta Resmi, ahli residu Aziza Nur Istiazah, dan ahli balistik Arif Sumirat. Ketiganya adalah para ahli dari Mabes Polri yang turut melakukan pengungkapan perkara tersebut. Adapun sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Insiden penembakan terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Kedua terdakwa adalah polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, yakni Ibda Yasmin Ohrela dan Bribtu Fikri Ramadan. Jaksa penuntut umum mendakwa keduanya dengan pasal 338 KUHP Jo
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider, Pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 338 KUHP merupakan pasal pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Persidangan telah berlangsung sejak 18 Oktober 2021. 3 hakim yang memimpin sidang tersebut adalah M. Arif Noryanta sebagai hakim ketua, serta 2 hakim anggota Soeharto dan Elvian. 3 hakim yang memimpin sidang tersebut adalah M. Arif Noryanta sebagai hakim ketua, serta 2 hakim anggota Soeharto dan Elvian. Sidang anggota penembakan FPI, JPU hadirkan ahli balistik senjata. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara dugaan unlawful killing Laskar Front Pembela Islam terhadap terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Oharela. Sidang yang dimulai pada Selasa 21 Desember turut menghadirkan 3 saksi ahli jaksa penuntut umum untuk mengkonfirmasi terkait keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan kedua terdakwa. Adapun saksi yang dihadirkan yakni AKP Nara Cipta Resmi, saksi verbalisan dan ahli residu, Aziza Nur Istiaza dan ahli balistik forensik Arif Sumirat. Para saksi semuanya dari Mabes Polri yang turut memeriksa perkara tersebut. Sebelum menjalani pemeriksaan, majelis hakim melakukan pengambilan sumpah terhadap ketiga saksi untuk kemudian memberikan keterangan di ruang persidangan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaan terhadap 2 orang terdakwa kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing atas 6 Laskar Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta Cikampek dinyatakan. Kedua terdakwa yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmi Oharela telah didakwa atas perkara tersebut dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP. Akibat terjadinya unlawful killing pada Desember 2020 lalu di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Pada surat dakwaan itu mereka disebutkan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tutupnya.